Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018. Ini tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Nah, jadi pada peraturan ini itu konsepnya tidak berbeda dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 yang sudah kita bahas tadi, yaitu menekankan bahwa program ini untuk penguatan karakter dari ini ya, tidak hanya ditujukan kepada peserta didik ya, tetapi di sini pada pasal 1 dijelaskan bahwa untuk PPK sendiri atau penguatan pendidikan karakter itu adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan melibatkan dan kerjasama antar satuan pendidikan dan olahraga dan keluarga, maaf. Kemudian pada pasal 1 nomor 2 di sini yang dimaksudkan dengan satuan pendidikan formal atau kita sebut sebagai sekolah, itu merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal terstruktur dan berjenjang dari TK, kemudian ini ya, jenjang pendidikan dasar SD atau MI, kemudian jenjang pendidikan menengah SMP, MTS, SMA atau MA atau SMK. Nah, ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kemudian daerah dan masyarakat. Kemudian untuk pasal 3 yaitu disebutkan bahwa untuk pendidikan non formal sendiri ini merupakan layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jadi tetap ada jenjang dari masing-masing ya. Misalnya mungkin bahasa Inggris tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya, misalnya ada les bahasa Inggris seperti itu. Kemudian di sini untuk pasal 2-nya ayat 1 ini menyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter ini harus menerapkan nilai-nilai 18 nilai karakter positif ya. Kemudian dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya pada pasal 3 Permendikbud nomor 20 tahun 2017, prinsip-prinsip dari penguatan pendidikan karakter di sini adalah yang pertama adalah berorientasi pada perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu, kemudian keteladanan dalam menerapkan pendidikan karakter pada setiap lingkungan pendidikan dan berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pada pasal 6 ayat 1 ini disebutkan bahwa pentingnya optimalisasi fungsi kemitraan tripusat pendidikan, yakni ada sekolah, orang tua, dan masyarakat diharapkan saling bantu-membantu, bahu-membahu dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan berbasis kelas, budaya, sekolah, dan masyarakat. Nah, pada pasal 2 disebutkan bahwa untuk pendekatan berbasis kelas ini bisa kita lakukan dengan cara yaitu yang pertama ada mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan kurikulum. Misalnya pada proses pembelajaran IPA, mungkin pada saat mempelajari mengenai materi atom atau mungkin materi-materi yang lain, kita bisa mengkaitkan nih, misalnya nilai religius bahwa itu semua adalah ciptaan Allah, Allah itu maha kuasa. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengarahkan peserta didik untuk ini ya, misalnya oleh karena itu kalian harus bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah merencanakan kelas dan metode pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, kita sebagai guru nantinya kita bisa merencanakan bagaimana proses pembelajaran
yang akan kita lakukan, kemudian menggunakan metode apa. Nah, nanti bisa kita kaitkan dengan karakter apa saja yang akan kita kembangkan melalui pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah untuk kita bisa mengembangkan kurikulum muatan lokal, ini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, kemudian satuan pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya, pendekatan berbasis budaya dapat dilakukan budaya sekolah ya di sini ya, dapat dilakukan dengan cara menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian di sekolah. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus membiasakan peserta didik untuk menerapkan karakter-karakter positif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misalnya dalam kegiatan pembelajaran, pada ekstrakurikuler dan lain-lain. Kemudian memberikan keteladanan antar warga sekolah, kita bisa memberikan contoh atau teladan karakter-karakter positif bagi warga sekolah yang lain. Kemudian melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah, kemudian membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah, kemudian mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah. Kemudian selanjutnya adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk pengembangan potensi melalui kegiatan literasi dan khusus untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah itu diberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan potensi, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian untuk pendekatan berbasis masyarakat di sini hal-hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong. Yang kedua adalah melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar, seperti misalnya adalah keberadaan dan dukungan dari pelaku seni dan budaya, kemudian tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dunia industri, kemudian mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada di lingkungan akademis, kemudian di lingkungan penggiat pendidikan, di lingkungan LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah. Di sini gerakan pembudayaan dan karakter di sekolah itu merupakan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah, dimulai dari sejak masa orientasi siswa sampai dengan dia lulus. Nah, di sini untuk masa orientasi ini sendiri adalah kita ketahui bahwa serangkaian kegiatan awal pada saat pertama kali masuk sekolah pada awal setiap tahun ajaran baru. Nah, ini bagaimana pada saat MOS itu kita desain agar kita bisa mulai memasukkan nilai-nilai karakter positif kepada peserta didik. Kemudian pada pasal 2 di sini untuk pembiasaannya sendiri di sini adalah pembiasaan pada peserta didik itu merupakan serangkaian kegiatan yang tidak hanya dilakukan kepada peserta didik tetapi juga kepada warga sekolah lain. Nah, fungsinya apa? Untuk menumbuhkan kebiasaan positif yang baik dan membentuk generasi berkarakter bangsa. Nah, sedangkan pada pasal 2 ini secara umum untuk kebijakan tujuan dari gerakan pembudayaan karakter di sekolah, di antaranya yang pertama menjadikan sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, guru maupun tenaga pendidikan. Kemudian menumbuh kembangkan kebiasaan positif atau yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di sekolah. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Dan yang keempat adalah menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Nah, jadi sasaran dari kebijakan gerakan ini, pembudayaan karakter di sekolah ini, sasarannya tidak hanya peserta didik tetapi juga guru, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, komite sekolah, alumni, dan masyarakat. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.